Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Semua sehat-sehat kan? Nah, sebenarnya Bu Teguh pengen sekali menjelaskan dengan langsung tatap muka di kelas. Tapi apa-apa boleh buat karena keadaan masih seperti ini, terpaksa kalian harus bisa mengikuti pelajaran ini meskipun dengan cara daring. Nah, kali ini Bu Teguh akan melanjutkan materi berikutnya, menjelaskan tentang cara membuat jurnal khusus. Maksudnya adalah memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, transaksi yang akan kita masukkan ini adalah transaksi yang kemarin sudah kamu buat analisisnya. Tugas satu persatu kemarin yang telah kamu kerjakan. Nah, itu nanti akan kita praktekkan, kita masukkan ke dalam format jurnal khusus. Nah, format jurnal khusus ini nanti ada 4, ada JJ, jurnal penjualan, ada JB, jurnal pembelian, ada JKK, jurnal pengeluaran kas, dan ada JKM, yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, nanti kalau ada transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal khusus, kita tetap mencatatnya ke dalam jurnal umum. Nah, untuk itu silahkan kalian mengikuti tayangan berikut ini sampai selesai. Anak-anakku semua, selanjutnya Bu Teguh mau menjelaskan cara memasukkan transaksi ke dalam jurnal pembelian. Nah, di dalam file soal kemarin, yang masuk ke jurnal pembelian itu yang ada kodenya FB, artinya faktur pembelian. Contohnya, ini tanggal 5 Juni. Dibeli peralatan toko pada firma Gigih 6 juta, 210 N30, faktur pembelian. Berarti di sini kita tulis kolom tanggal, kita isi tanggalnya 5, bulannya 6, begitu. Keterangannya harus diisi nama toko di mana kita membeli peralatan. Nah, di situ berarti kita tulis firma Gigih. Firma Gigih. Begitu keterangannya. Artinya kita punya utang pada firma Gigih. Kolom yang diisi debitnya itu bukan kolom pembelian, tetapi yang diisi adalah kolom serba-serbi. Nama akunnya ditulis peralatan. Jadi kalau selain barang dagang, maka yang kita isi adalah serba-serbi. Tapi kalau kita beli barang dagang, maka nanti debitnya yang diisi adalah pembelian. Jadi di sini serba-serbi, debit, serba-serbi, akunnya peralatan, jumlahnya adalah 6 juta. Begini. Nah, kreditnya kita isi juga 6 juta. Artinya kita punya utang 6 juta kepada firma Gigih atas pembelian secara kredit. Contoh yang kedua yaitu tanggalnya 17 bulan 6. Nah, di sini membeli barang dagang pada PT Baruna, maka wajib keterangan ini ditulis PT Baruna. Begini. Karena yang dibeli barang dagang, maka kalian harus menulisnya di lajur pembelian. Jadi lajur debit kolomnya adalah pembelian. Berarti langsung saja angkanya 8 juta. Jadi nilai nominalnya kita membeli barang dagang 8 juta, tulis di lajur pembelian 8 juta, serba-serbi ini kita kosongi, langsung kreditnya 8 juta. Seperti ini. Berarti kalau kita total ke bawah nanti jumlah debit dan kredit sama. Debitnya adalah serba-serbi jumlahnya 6 juta ditambah 8 juta. Kreditnya utang dagang 6 juta ditambah 8 juta, totalnya 14 juta. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian melanjutkan sendiri. Cari transaksi yang punya kode faktur pembelian atau FB. Berikutnya, kita akan belajar memasukkan transaksi ke dalam jurnal penjualan.
Pada dasarnya caranya itu sama. Tanggal, kemudian keterangan. Karena menjual secara kredit, maka keterangannya harus nama toko, nama orang. Nah, cuma bedanya di sini karena kita jual berarti debitnya piutang dagang, kita punya piutang, kreditnya adalah penjualan dan serba-serbi. Jika kita menjual barang dagang, taruh di lajur penjualan. Tapi jika kita menjual selain barang dagang, tulis nama akun di serba-serbi dan tulis jumlahnya berapa di kolom jumlah. Nah, di sini kebetulan ada contoh 2 transaksi yang masuk ke jurnal penjualan, yaitu tanggal 8 bulan 6. Dijual barang dagang pada Nyonya Sari. Berarti keterangannya ini kita tulis Nyonya Sari. Begini, kita punya piutang pada Nyonya Sari. Kita tulis dulu debit, kita isi sejumlah piutangnya adalah 5 juta. Nah, selanjutnya karena yang dijual barang dagang, maka kreditnya yang kita isi adalah penjualan 5 juta. Nah, jumlah debit dan kredit selalu sama. Nah, sekarang contoh yang berikutnya itu yang tanggal 16 Juni. Jadi 16 bulan 6. Kita jual perlengkapan pada Tuan Johan. Berarti kita tulis Tuan Johan. Ini. Nah, terus yang pasti kita isi debitnya adalah piutang karena kita menjual secara kredit. Jadi yang kita jual baik perlengkapan maupun barang yang lain atau barang dagang kita tetap nulis dulu piutang. Lajur debitnya 1.500.000 dan karena perlengkapan tulis di serba-serbi. Jadi akun serba-serbi kita tulis perlengkapan. Begini. Kemudian jumlahnya kita isikan di kolom jumlah sebesar 1.500.000. Nanti kalau kita jumlahkan, kita total jumlah debit 6,5 juta, jumlah kreditnya juga 6,5 juta. Anak-anakku semua, marilah kita lanjutkan cara mengerjakan jurnal pengeluaran kas. Nah, kemarin di file soal yang telah kamu lihat kemarin ada beberapa transaksi, sekitar ada 6 transaksi yang buktinya terdiri dari BKK. Kalau ada bukti BKK berarti wajib dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Nah, kolomnya seperti ini. Terus tata cara pengerjaannya seperti biasa, tanggalnya kita tulis 4 bulan 6. Keterangannya di sini karena transaksinya dibeli tunai barang dagang pada Pak Ahmad. Kalau kita membeli secara tunai, kita tidak mempunyai utang kepada Pak Ahmad. Berarti sebaiknya jangan menulis nama Pak Ahmad di keterangan, tapi kamu tulis pembelian tunai. Begitu. Jadi tulislah pembelian tunai. Tidak usah nyangkut-nyangkut nama Pak Ahmad ini karena kita tidak akan nagih, ya. Jadi itu bedanya. Kalau membeli secara kredit harus nama orangnya, berkaitan dengan buku besar pembantu utang itu nanti begitu. Nah, sekarang karena yang dibeli barang dagang, isikan nominal angkanya di lajur ini, pembelian. Jadi pembelian kita isi angka 6 juta. Jadi kalau barang dagang berarti masukkan ke pembelian. Nah, sekarang itu debitnya. Lanjutnya kredit. Kreditnya karena kita membeli tunai maka uang kas kita berkurang. Uang kas kita keluar. Barang dagang masuk, barang dagang bertambah, kasnya keluar. Sebesar 6 juta. Seperti ini. Debit, kredit sama. Kolom utang dagang, akun serba-serbi, kosongi saja. Itu. Selanjutnya contoh berikutnya tanggal 11 Juni ya, 11 bulan 6 begitu. Nah, untuk yang 11 bulan 6 ini ya, 11 bulan 6 untuk transaksi ini
11 Juni dibayar utang kepada Firma Gigih. Nah, kalau yang seperti ini kalian harus teliti banget. Tadi pas utang pada Firma Gigih itu syarat pembayarannya bagaimana? Kita lihat transaksinya. Ternyata transaksi tanggal tadi di JKK tadi tanggal berapa 2 atau berapa tadi itu bunyinya dibeli barang dagang pada Firma Gigih. Syaratnya 210 N30. Oh, berarti kalau tanggal 5 Juni kita beli, tanggal 11 dibayar. Berarti belum 10 hari. Harusnya terakhir kan 15. Nah, itu 11 sudah dibayar. Berarti kita dapat potongan pembelian sebesar 2% dari 6 juta. Jadi begitu. Keterangan kita isi, kita bayar ke Firma Gigih. Tulis Firma Gigih. Nih, yang kita isi bukan kolom pembelian karena kita tidak beli. Kita isi kolom utang dagang karena kita nyaur utang. Utang yang kita bayar itu sebesar utang yang ada di dalam faktur. Yaitu utangnya adalah 6 juta. Kita tulis 6 juta ini lunas, tapi kasnya tidak mengeluarkan sebesar 6 juta. Kasnya hanya kita keluarkan sebesar 5.880.000 karena kita mendapat potongan 2%. Nah, 2%-nya itu adalah 120.000. 2% dari 6 juta. Jadi di sini kalau kamu amati debit 6 juta, kredit juga 6 juta. Terdiri dari kas sama potongan pembelian. Itu. Jadi seperti itu. Kalau lewat 10 hari ya tidak dapat potongan. Ini cuma utang dagang sama kas gitu tok. Nah, selanjutnya tanggal 24 Juni dibeli tunai barang dagang pada PT Pelangi. Ini caranya sama dengan tanggal 4. Jadi yang diisi keterangannya pembelian tunai, yang diisi pembelian sama kas itu. Dan contoh yang berikutnya, satu lagi contoh, tanggal 25 bulan 6. Diambil uang tunai untuk keperluan pribadi 1 juta. Nah, berarti keterangannya kamu tulis saja pengambilan prive. Nah, pengambilan prive. Begitu. Kamu jangan ngisi pembelian utang dagang, ini tidak boleh diisi, tidak ada kaitannya dengan ini. Tapi isi di kolom serba-serbi. Nah, kamu tulis akunnya adalah prive. Jangan sekali-kali nulis di sini akun pengambilan prive. Salah, yang benar prive saja. Nah, jumlahnya berapa? 1 juta. Kamu isi di kolom jumlah 1 juta. Begini. Nah, 1 juta ini kamu mengeluarkan secara tunai, berarti kasnya kredit 1 juta. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti untuk ngecek kebenarannya, kamu harus melanjutkan loh ya, sampai habis selesai yang buktinya BKK, masukkan semua ke sini, kerjakan diketik boleh, di buku kas atau buku besar yang sudah kamu miliki itu juga boleh. Nah, ini kamu hitung. Pembelian berapa ke bawah, utang berapa, serba-serbi berapa. Debitnya total berapa, kreditnya total berapa. Debit dan kredit harus sama. Anak-anakku semua, sekarang kita lanjutkan untuk membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Sebelum kita membuat jurnal penerimaan kas, kita isi dulu yang jurnal umum, karena kebetulan jurnal umum ini berkaitan dengan transaksi tanggal 8. Tanggal 8 tadi menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Sari 5 juta, 210 N30. Nah, sekarang dari jumlah 5 juta itu diterima kembali sebesar 500.000 pada tanggal 9 Juni. Buktinya bukti umum atau bukti memorial. Maka kalau ada BU seperti ini masuknya ke jurnal umum. Barang yang telah kita jual kita terima kembali. Artinya kita harus mendebit retur penjualan. Jadi bentuk jurnalnya seperti jurnal umum pada umumnya yang pernah kita pelajari.
Kita isi dulu tanggalnya 9 bulan 6. Keterangannya, debitnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Begini, ini debitnya. Jumlahnya kita taruh di debit sebesar 500.000 seperti ini. Dan selanjutnya kita mengkredit akun piutang. Nah, artinya piutang dagang ini, piutang dagang kita kepada Nyonya Sari berkurang 500.000. Angkanya kita tulis dikredit 500.000. Nah, untuk ini piutang dagang ini harus kita kasih keterangan. Jadi kita kurung gini, Nyonya Sari. Artinya di buku besar pembantu piutang kita nanti harus mengurangi piutang kita pada Nyonya Sari sebesar 500.000. Tuh. Nah, sekarang kamu harus tahu kalau tadi piutangnya 5 juta debit di jurnal penjualan, terus dikredit 500.000 di jurnal umum, tinggal 4.500.000 piutang yang akan kita terima. Selanjutnya kita lanjutkan pada jurnal penerimaan kas atau JKM. Contoh jurnal penerimaan kas yang pertama itu adalah diterima setoran modal berupa uang tunai dari pemilik. Nah, kita isi tanggalnya 1 bulan 6. Keterangannya adalah setoran modal. Ini. Kasnya debit karena kita menerima uang tunai. Jadi JKM ini kolom kas pasti di debit dan wajib diisi angka. Itu. Jadi yang namanya JKM kas mesti ada isi angka nominalnya berapa. Jadi modalnya bertambah 70 juta. Kita mengkredit ini, kredit ini kita pilih. Lek penjualan ini menjual secara tunai, kalau piutang kita terima pelunasan piutang, kalau serba-serbi itu selain keduanya ini. Jadi ini karena setoran modal, akun kita tulis modal, bukan setoran modal. Jadi modal saja. Jumlahnya kita kredit 70 juta. Seperti ini. Selanjutnya tanggal 6 Juni dikirim kembali barang yang dibeli pada Pak Ahmad 1 juta BKM. Barang yang kita beli secara tunai, pas saat kita beli kan JKK, kita beli tunai kas keluar. Ketika kita kembalikan maka barangnya kembali, uang kita juga kembali ke kas. Maka harus dimasukkan ke BKM. Artinya bukan semua atau tidak semua retur pembelian atau retur penjualan masuk JU loh ya. Yang masuk JU itu hanya khusus yang jual beli secara kredit. Jadi tanggal 6 ini 6 bulan 6. Keterangannya kasih saja retur. Jadi retur penjualan. Retur pembelian. Ya, begini. Kita terima uang sebesar 1 juta. Ya, kita terima uang sebesar 1 juta. Kita tulis debit, kasnya 1 juta dan kreditnya kita isi ini serba-serbi. Akunnya adalah retur pembelian. Jadi retur pembelian selalu dikredit karena lawan dari akun pembelian. Selalu dikredit baik pembelian tunai maupun kredit, retur pembelian tempatnya mesti neng kredit. Itu. Selanjutnya, tanggal berikutnya diterima pelunasan dari Nyonya Sari atas piutang tanggal 8 Juni. Kalau ada kalimat kata-kata diterima berarti kasnya debit masuk jurnal penerimaan kas. Nah, kita tulis tanggalnya 20 bulan 6. Keterangannya di sini harus diisi nama orang yang bayar ke kita. Jadi kita terima dari siapa?
kita terima dari Nyonya Sari. Ini kaitannya nanti dengan buku besar pembantu piutang. Perlu kalian ketahui, tadi jumlah piutang kita pada Nyonya Sari 5 juta. Diretur dalam jurnal umum, dikredit berarti piutangnya 500. Berarti tinggal 4.500.000. Karena bayarnya lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan. Loh kok tahu lah enggak 10 hari? Kan transaksi penjualannya tanggal 8. Terus 210 N30. Baru dibayar tanggal 20 Juni. Berarti sudah lewat 2 hari, tidak dapat potongan. Begitu. Kalau masih dalam jangka 10 hari dapat potongan. Berarti kas menerima 4.500.000 begini. Kemudian piutangnya kita kredit tetap 4.500.000. Seperti ini. Nah, selanjutnya tanggal 27 Juni dijual tunai barang dagang pada Tuan Andri. Kalau kita jual tunai, jangan sekali-kali sebut Tuan Andri, karena untuk memudahkan saat kita membuat buku besar pembantu piutang. Jadi caranya kita tulis tanggalnya 27 bulan 6, kemudian kita tulis ini keterangannya adalah penjualan tunai. Jadi kalau yang dijual barang dagang, penjualan tunai. Tapi kalau dijual tunai perlengkapan, penjualan perlengkapan. Ini untuk membedakan kalau penjualan tunai, nanti kreditnya yang diisi kolom penjualan. Tapi kalau penjualan perlengkapan yang diisi lajur serba-serbi, nama akun ditulis dan tulis juga jumlahnya. Seperti itu. Untuk memudahkan memposting ke dalam buku besar setelah kita buat rekapitulasinya. Jadi ini penjualan kita isi sebesar 4 juta penjualan tunai. Ini. Kemudian potongan penjualannya kosong karena memang tidak ada potongannya. Terus lanjut kita kredit 4 juta. Karena yang dijual barang dagang. Itu. Jadi kadang-kadang nanti kalau misalnya penjualan tunai ada potongan 2%. 2% dari 4 juta. Oh berarti penjualannya ya tetap 4 juta. Kasnya ini nanti 4 juta dikurangi 2%-nya. 80.000 misalnya gitu. Berarti ini 3820 begitu. Misal ada potongan penjualan. Nah, sekarang yang terakhir, ini contoh yang terakhir. Diterima pendapatan bunga dari BRI atas simpanan deposito. Jumlahnya 500. Sekali lagi, kalau ada kata diterima, berarti kita masukkan ke dalam JKM, Jurnal Penerimaan Kas. Begitu. Nah, kita tulis tanggalnya dulu 9 bulan 6. Keterangannya tulis saja bunga deposito atau penerimaan bunga. Boleh. Bunga deposito juga boleh. Ya. Nih. Kasnya bertambah sebesar bunga yang kita terima. Jadi kasnya bertambah sebesar bunga yang kita terima, yaitu 500.000. Nah, selanjutnya debitnya kas, kreditnya adalah serba-serbi. Nah, untuk akunnya di sini ya, kita kasih akun pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Ini sebesar jumlahnya adalah 500.000. Nah, anak-anakku semua, di sini nanti akhirnya kamu harus menjumlahkan di baris bawah ini. Lajur debit ini terdiri dari kas jumlahnya berapa, penjualan ini termasuk ya. Jadi kasnya ini berapa, terus kreditnya adalah penjualan, piutang, dan jumlah yang ada di serba-serbi ini. Jumlah debit dan kredit harus sama.
Jadi dari awal itu selalu debit kredit selalu harus sama. Itu saja dulu penjelasannya untuk pengerjaan atau praktek membuat jurnal khusus. Anak-anakku semua, sekian penjelasan dari Bu Teguh. Semoga kalian semua bisa memahami dan bisa mempraktekkan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.